Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Said dari kelas TI 03. Saya akan mempresentasikan berjudul Sistem Informasi Penjualan Toko Sembako Online dengan studi kasus nyata di toko sembako Butitin yang dibuat oleh saya sendiri, Teguh Muhammad Said, untuk mata kuliah Sistem Teknologi dan Basis Data di Universitas Kuningan semester genap tahun 2025-2026. Jadi ini bukan sekadar proyek fiktif, melainkan mengangkat permasalahan nyata dari sebuah warung sembako yang benar-benar ada, lalu dicarikan solusinya melalui perancangan database yang terstruktur. Masuk ke latar belakang, disinilah cerita bermula. Warung sembako Butitin adalah warung sembako konvensional yang masih berjalan dengan cara lama. Pelanggan memesan lewat WhatsApp, pembayaran dilakukan secara tunai atau cash, laporan harian ditulis manual, mungkin di buku tulis atau kertas biasa. Masalahnya, cara ini sangat rentan terhadap kesalahan, kehilangan data, dan tidak efisien seiring berkembangnya usaha. Inilah alasan mengapa sistem informasi berbasis database perlu dirancang untuk warung ini. Masuk ke rumusan masalah. Dari kondisi di atas, muncul 4 masalah utama yang diidentifikasi. Yang pertama, pencatatan masih manual. Tidak ada sistem digital sama sekali. Semua dicatat tangan sehingga sangat mudah hilang, salah tulis, atau sulit ditelusuri kembali. Yang kedua, stok tidak terpantau. Pemilik baru tahu stok habis saat pelanggan sudah memesan. Ini tentu mengecewakan pelanggan dan merugikan bisnis. Yang ketiga, pesanan tidak terstruktur. Pesanan masuk lewat WhatsApp tidak tercatat dengan rapi. Tidak ada rekap, tidak ada histori yang bisa diandalkan. Yang keempat, laporan tidak otomatis. Laporan harian dibuat manual, memakan waktu, dan berpotensi tidak akurat. Dari keempat masalah ini, lahirlah satu pertanyaan besar yang menjadi inti penelitian, yaitu bagaimana merancang sistem informasi penjualan toko sembako online berbasis database yang terstruktur. Lanjut ke tujuan perancangan. Untuk menjawab rumusan masalah tadi, proyek ini menetapkan 4 tujuan konkret. Yang pertama, membuat DFD atau Data Flow Diagram untuk memetakan alur data sistem, siapa yang mengirim data apa, kemana, dan melalui proses apa. Yang kedua, membuat ERD atau Entity Relationship Diagram untuk merancang struktur database, tabel apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana hubungan antar tabel tersebut. Yang ketiga, melakukan normalisasi hingga 3NF untuk memastikan database bersih dari data duplikat dan redundansi sehingga efisien dan mudah dikelola. Yang keempat, membuat tabel relasi antar entitas sebagai gambaran final dari database yang siap diimplementasikan ke dalam sistem nyata. Masuk ke profil toko. Sebelum masuk ke teknis, kita perlu mengenal objek studinya lebih dalam. Nama warung sembako Butitin. Lokasi Desa Bojong, RT 2 RW 01, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Jumlah produk yang dijual 92 item. Cara pesannya via WhatsApp atau datang langsung ke toko. Pembayaran cash. Pengiriman diantar maksimal radius 4 km atau diambil sendiri. Dengan 92 produk dan sistem yang masih manual, wajar sekali jika pengelolaan stok dan transaksi menjadi kacau. Ini memperkuat alasan kenapa sistem database sangat dibutuhkan. Masuk ke dalam pengantar DFD. Sebelum menampilkan diagramnya, slide ini menjelaskan apa saja yang akan dirancang dalam DFD. Yang pertama itu diagram konteks. Itu gambaran paling luar atau global, sistem berinteraksi dengan siapa saja.
yaitu jawabannya dengan pelanggan dan admin atau pemilik toko. DFD level 0, satu tingkat lebih detail, menjabarkan proses utama di dalam sistem, yaitu registrasi, kelola produk, pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan laporan. Untuk DFD level 1, masuk lebih dalam lagi, mengurai proses pemesanan, proses 3.0, menjadi 6 subproses yang lebih spesifik. Untuk toolsnya, semua diagram dibuat menggunakan Microsoft Visio dengan notasi Jordan DeMarco. Masuk ke diagram konteks. Ini adalah gambaran sistem dari sudut pandang paling tinggi. Ada 3 komponen utama, yaitu pelanggan, mengirimkan data registrasi, login pesanan, dan pembayaran ke sistem. Sistem membalasnya dengan info katalog, info stok, status pesanan, dan status pengiriman. Yang ketiga, admin atau pemilik tokonya mengirimkan data login, kategori produk, data produk, serta melakukan update status pesanan dan pengiriman. Sistem membalasnya dengan data pesanan masuk, bukti pembayaran, dan laporan harian. Diagram konteks ini menunjukkan bahwa sistem tidak bekerja sendiri. Ia melayani dua pihak sekaligus dengan peran yang berbeda. Masuk ke DFD level 0, di sini kita mulai melihat isi perut sistem lebih jelas. Ada 6 proses besar yang saling terhubung. Yang pertama, 1.0, proses registrasi dan login. Data pelanggan disimpan ke data store D1 atau data pelanggan. 2.0, kelola produk, admin mengupdate data produk, tersimpan di D2, data produk dan bisa dilihat oleh pelanggan. 3.0, proses pemesanan, pelanggan memilih produk dan pemesanan. Produk dan memesan, data pesanan tersimpan di D3, data pesanan dan dikonfirmasi admin. 4.0, proses pembayaran. Setelah pesanan dikonfirmasi, pembayaran diproses dan tersimpan di D4, data pembayaran. 5.0, proses pengiriman. Setelah pembayaran lunas, proses pengiriman berlangsung tersimpan di D5, data pengiriman, dan status pengiriman dikirim ke pelanggan. 6.0, laporan harian. Admin bisa menarik laporan dari semua data transaksi tersimpan di D6, data laporan. Alurnya sangat logis dan linear, seperti alur berbelanja online pada umumnya, tapi dirancang khusus untuk warung sembako ini. Masuk ke DFD level 1 atau turunan proses pemesanan. Slide ini memperbesar proses 3.0 pemesanan menjadi 6 subproses detail. 3.1, pilih produk. Pelanggan memilih produk. Sistem mengambil data dari D2, data produk, dan menampilkan info produk yang tersedia. 3.2, tambah ke keranjang. Produk yang dipilih masuk ke keranjang belanja. 3.0, 3.3, konfirmasi pesanan, pelanggan mengkonfirmasi pesanannya. 3.4, cek ketersediaan stok. Sistem ini memeriksa apakah stok produk masih tersedia. Disinilah masalah. Stok habis baru ketahuan. Tadi akhirnya bisa diatasi secara sistematis. 3.5, simpan pesanan. Jika stok tersedia, data pesanan disimpan ke D3, data pesanan. 3.6, notifikasi ke pelanggan. Pelanggan mendapat konfirmasi bahwa pesanannya berhasil dibuat. Proses ini menggambarkan alur pesanan yang rapi, terurut, dan tidak lagi bergantung pada WhatsApp yang tidak terstruktur. Masuk ke pengantar ERD. Setelah alur data selesai dirancang lewat DFD, sekarang giliran merancang struktur database-nya melalui ERD. Beberapa poin penting. Yang pertama,
RD dirancang menggunakan notasi Crossfoot atau notasi yang umum digunakan untuk menggambarkan kardinalitas relasi antar tabel. Terdiri dari 9 entitas tabel database, memiliki 7 relasi antar tabel, dan dibuatnya menggunakan Microsoft Visio. Detail dari RD, inilah 9 tabel database yang dirancang beserta atribut-atributnya. Dari tabel pelanggan, menyimpan data pelanggan, ID pelanggan, nama, email, nomor HP, alamat, paspor, dan tanggal daftar. Untuk tabel kategori, menyimpan kategori produk, ID kategori dengan primary key, nama kategori, dan deskripsi. Untuk tabel produk, menyimpan data produk dengan ID produk yang primary key, ID kategori virgin key, nama produk, harga, stok, satuan, perlu konfirmasi, dan keterangan. Untuk tabel pesanan, menyimpan transaksi pesanan, yaitu ID pesanan dengan primary key, ID pelanggan dengan virgin key, tanggal pesan, status pesanan, total harga, metode ambil, dan alamat kirim. Selanjutnya, tabel detail pesanan menyimpan rincian produk per pesanan, ID detail dengan primary key, ID pesanan dengan virgin key, ID produk dengan virgin key, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Selanjutnya, tabel pembayaran menyimpan data pembayaran dengan ID pembayarannya menggunakan primary key, ID pesanan virgin key, jenis key, jumlah bayar, status bayar, dan tanggal bayar. Untuk tabel pengiriman, menyimpan data pengiriman, ID pengiriman primary key, ID pesanan virgin key, jenis kirim, status kirim, tanggal kirim, dan estimasi tiba. Untuk tabel admin, menyimpan data admin atau pemilik, ya ID adminnya primary key, nama, email, paspor, dan role. Dan terakhir tabel laporan harian menyimpan rekapitulasi harian, ID laporan primary key, ID admin virgin key, tanggal laporan, total transaksi, total pendapatan, total item. Setiap tabel saling terhubung melalui primary key dan virgin key yang terstruktur rapi. Selanjutnya masuk ke normalisasi database atau gambaran umumnya. Normalisasi adalah proses membersihkan database dari data yang tidak perlu berulang. Prosesnya dilakukan bertahap dari UNF hingga 3NF. Tahap UNF, semua data transaksi dalam satu tabel besar yang hasilnya satu tabel banyak redundansi. Tahap 1NF, tiap kolom atomik, tiap baris yang unik. Hasilnya satu tabel data sudah atomik. Tahap 2NF, pisah ketergantungan parsial. Hasilnya 4 tabel pelanggan, produk, pesanan, dan detail. Tahap 3NF, pisah ketergantungan transitif. Hasilnya 9 tabel final yang siap digunakan. Intinya, database yang tadinya semrawut dalam satu tabel besar setelah dinormalisasi menjadi 9 tabel yang masing-masing mempunyai tanggung jawab yang jelas dan tidak saling tumpang tindih. Selanjutnya, UNF atau Unormalized Form. Ini adalah kondisi awal data paling kotor yang bayangkan semua transaksi dimasukkan ke dalam satu tabel besar. Contoh dari tabel ini, ID pesanan, nama pelanggan, nama produk, quantity, subtotal. Contoh pertama, kolom pertama dengan ID pesanan PSN 001
nama pelanggannya Budi Santoso, nama produk beras 5 kg, kuantitinya 2, subtotalnya 130.000. Selanjutnya PSN 001, nama pelanggan Budi Santoso, nama produk yang minyak goreng, kuantiti 3, untuk subtotal 54.000. Tabel ketiga PSN 001, Budi Santoso, nama produknya gula pasir, kuantitinya 1, subtotalnya 16.000. Nah, dari masalahnya sudah jelas nama Budi Santoso dan PSN 001 itu muncul berulang-ulang di setiap baris. Jadi, jika pelanggan ini memesan 10 item, data nama dan ID-nya akan tercatat 10 kali. Ini yang disebut dengan redundansi data. Selanjutnya, 1NF atau First Normal Form. Langkah pertama normalisasi memastikan setiap kolom bersifat atomik atau tidak ada nilai ganda dalam satu field, dan setiap baris unik. Perubahan yang dilakukan, nama pelanggan diganti dengan ID pelanggan, referensi ke tabel terpisah. Hasilnya, data sudah lebih bersih, tapi masih ada masalah. Data pelanggan masih berulang, PLG 001 muncul di setiap baris pesanan. Dan masih ada ketergantungan parsial, yaitu nama produk bergantung pada ID produk, bukan pada kombinasi ID pesanan plus ID produknya. Selanjutnya, 2NF atau Second Normal Form. Langkah kedua, menghilangkan ketergantungan parsial dengan memisahkan tabel. Data yang tadinya satu tabel, kini dipecah menjadi 4 tabel. Yang pertama, tabel pelanggan. Data pelanggan berdiri sendiri. Tabel produk, data produk berdiri sendiri. Tabel pesanan hanya menyimpan header transaksi. Dan yang terakhir, tabel detail pesanan, menyimpan rincian produk per pesanan. Sekarang, redundansi sudah mulai berkurang, tapi masih ada satu masalah, ketergantungan transitif. Misalnya, nama kategori produk masih ada di dalam tabel produk padahal seharusnya berdiri sendiri. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu 3NF. Langkah terakhir menghilangkan ketergantungan transitif. Semua atribut yang tidak langsung bergantung pada primary key dipisahkan ke tabel tersendiri. Hanya ada tabel yang hasilnya 9 tabel final yang bersih dan efisien, yaitu tabel pelanggan, tabel kategori, tabel produk, tabel pesanan, tabel detail pesanan, tabel pembayaran, tabel pengiriman, tabel admin, dan yang terakhir, tabel laporan harian. Pada masing-masing tabel punya satu tanggung jawab yang jelas, tidak ada data yang berulang, dan hubungan antar tabel dikelola melalui forging key. Dan inilah hasil final dari 3NF. Slide ini memperlihatkan contoh konkret hasil akhir normalisasi pada 3 tabel. Yang pertama, tabel produk. Isinya dengan ID produk PR di 001, ID kategorinya KAT 001, nama produknya beras 5 kg dengan harga 65.000. Selanjutnya, untuk tabel pembayaran, ID pembayarannya PAY 001, ID pesanan PSN 001, status bayarnya lunas. Terakhir, tabel pengiriman. Untuk ID pengirimannya KIR 001, ID pesanan PSN 001, status kirimnya sampai. 4 keunggulan yang dicapai: database lebih terstruktur dan efisien, redundansi data berhasil diminimalisir, proses maintenance database jadi lebih mudah, arsitektur siap diimplementasikan pada sistem informasi yang nyata.
Masuk ke slide selanjutnya, itu tabel relasi. Slide ini menampilkan gambaran lengkap seluruh 9 tabel beserta relasinya dalam satu diagram. Yang perlu dipahami, setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas unik di tiap recordnya. Yang kedua, tabel yang terhubung menggunakan virgin key sebagai jembatan. Terdapat 7 relasi dengan 2 jenis kardinalitas. Yang pertama, 1 ke 1. Misalnya, satu pesanan memiliki satu data pembayaran. Yang kedua, 1 ke banyak. Misalnya, satu pelanggan bisa punya banyak pesanan. Notasi yang digunakan adalah crossfoot yang secara visual menggambarkan apakah suatu relasi wajib ada atau opsional dan berapa banyak entitas yang terlibat di setiap sisi. Terakhir, kesimpulan. Setelah semua tahapan selesai, ada 2 poin penutup yang penting. Pertama, perancangan sistem informasi ini telah berhasil menghasilkan model database yang terstruktur dan ternormalisasi. Bukan sekadar teori, tapi siap dijadikan fondasi pengembangan sistem yang nyata. Yang kedua, seluruh sistem ini dirancang berdasarkan data real dari observasi langsung di warung sembako Bu Titin, bukan dari data yang fiktif. Ini memberikan nilai lebih karena solusi yang ditawarkan benar-benar relevan dengan kebutuhan lapangan. Cukup sekian dari presentasi saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Said dari TI 3 akan mempresentasikan sistem informasi penjualan toko sembako online. Dari latar belakangnya, warung sembako Bu Titin masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan penjualan. Pemesanan dilakukan via WhatsApp, pembayaran cash, dan laporan dibuat harian secara manual. Tujuan proyek ini dibuat yang pertama untuk menganalisis proses bisnis penjualan sembako pada warung sembako Bu Titin secara manual. Yang kedua, merancang basis data untuk sistem informasi penjualan toko sembako online menggunakan SQL Server. Yang ketiga, memodelkan proses sistem menggunakan UML, use case, class diagram, sequence, activity diagram, dan risk structure. Yang keempat, menghasilkan rancangan sistem informasi penjualan yang terstruktur, efisien, dan sesuai kebutuhan warung sembako Bu Titin. Untuk studi kasusnya, untuk nama tokonya, Toko Sembako Bu Titin, lokasi Jalan Raya Bojong, RT 2, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kode pos 4556. Waktu observasi pada tanggal 16 Mei 2026. Narasumber wawancara Bu Titin. Untuk hasil observasi dan wawancaranya, yang pertama itu proses penjualan sembako masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp dan kunjungan langsung ke toko. Yang kedua, pencatatan pesanan dan pembayaran belum terkomputerisasi sehingga rawan kesalahan dan kehilangan data. Yang ketiga, stok produk dikelola secara manual tanpa sistem notifikasi sehingga sering terjadi kehabisan stok yang mendadak. Dan yang keempat, dibutuhkan sistem informasi penjualan online yang dapat mengelola pesanan, pembayaran, pengiriman, dan laporan harian secara terintegrasi. Jadi untuk solusinya itu, yang pertama saya membangun sistem informasi penjualan toko sembako online berbasis database dengan SQL Server dengan 9 tabel yang terintegrasi. Yang kedua, pelanggan dapat melakukan pemesanan secara online, memilih metode pengambilan, diantar atau diambil sendiri, dan mengonfirmasi pembayaran melalui sistem. Yang ketiga, sebagai admin, yaitu Bu Titin, dapat mengelola produk, memverifikasi pembayaran, memproses pengiriman, dan melihat laporan harian secara real-time. Yang keempat, sistem dirancang dengan 14 use case, mencakup seluruh proses bisnis dari pendaftaran pelanggan hingga laporan harian penjualan. Dan ini perancangan sistem informasi toko sembako online. Yang pertama dari skenario. Skenario use case 1, daftar akun. Jadi untuk ID use case-nya, use case 1, nama use case daftar akun. Aktor, pelanggan, prioritas primary, esensial, tujuannya yaitu memungkinkan pelanggan baru untuk membuat akun pada sistem informasi penjualan toko sembako online. Deskripsinya, pelanggan mengisi form pendaftaran, berisi nama, email, nomor HP, alamat, dan paspor. Kemudian sistem menyimpan data ke database.
Untuk use case kedua di skenario login. Untuk tujuannya itu memungkinkan pelanggan terdaftar untuk masuk ke dalam sistem. Sebagai deskripsinya, pelanggan memasukkan email dan password yang telah terdaftar, kemudian memverifikasi kredensial dan memberikan akses. Selanjutnya, use case ketiga yaitu cari dan pilih produk. Yang tujuannya itu memungkinkan pelanggan melihat daftar produk sembako yang tersedia beserta harga dan stok. Deskripsinya, pelanggan membuka halaman katalog dan sistem menampilkan semua produk yang tersedia lengkap dengan detail harga, stok, dan satuan. Untuk selanjutnya itu use case 4 buat pesanan. Tujuannya memungkinkan pelanggan membuat pesanan produk sembako secara online. Deskripsinya, pelanggan memilih produk, mengisi jumlah, memilih metode pengambilan, dan sistem menyimpan pesanan ke database. Skenario use case kelima itu tentukan metode pengambilan, yang memungkinkan pelanggan memilih metode pengambilan pesanan, diantar atau ambil sendiri. Dengan deskripsinya, sistem menampilkan pilihan metode pengambilan dan pelanggan memilih sesuai kebutuhan. Kemudian, sistem ini itu menyimpan pilihan tersebut. Use case ke-6, konfirmasi pembayaran. Yang tujuannya itu memungkinkan pelanggan mengkonfirmasi pembayaran pesanan yang telah dibuat. Dan pelanggan itu mengupload bukti pembayaran dan mengeklik tombol konfirmasi. Kemudian sistem menyimpan data pembayaran dan memberitahu admin. Untuk use case ke-7, pantau status pesanan. Memungkinkan pelanggan memantau status terkini dari pesanan yang telah dibuat. Pelanggan membuka halaman status pesanan dan sistem menampilkan daftar pesanan beserta status terkini, yaitu menunggu, diproses, dalam pengiriman, dan selesai. Untuk login admin, memungkinkan admin untuk masuk ke dashboard admin sistem. Jadi admin itu memasukkan email dan password, sistem memverifikasi kredensial dan role admin, kemudian memberikan akses ke dashboard admin. Untuk kelola produk dan stok, memungkinkan admin mengelola data produk sembako meliputi tambah, edit, dan hapus produk serta update stok. Untuk kelola kategori, memungkinkan admin mengelola kategori produk meliputi tambah, edit, dan hapus kategori. Untuk proses pesanan, memungkinkan admin memproses pesanan masuk dari pelanggan. Selanjutnya, use case ke-12 yaitu verifikasi pembayaran. Dengan tujuan memungkinkan admin memverifikasi pembayaran yang telah dikonfirmasi oleh pelanggan. Admin itu memeriksa bukti pembayaran yang dikirim pelanggan dan mengubah status pembayaran menjadi lunas jika valid. Selanjutnya use case ke-13 yaitu kelola pengiriman. Jadi memungkinkan admin mengelola proses pengiriman pesanan kepada pelanggan. Dan use case yang terakhir, use case 14 yaitu generate laporan harian. Dan tujuan memungkinkan admin melihat laporan transaksi harian untuk memantau kinerja penjualan. Jadi admin itu membuka halaman laporan harian dan sistem menampilkan total transaksi, total pendapatan, total item terjual pada hari tersebut. Dan untuk risk fixture-nya, yang pertama si pelanggan itu memesan via WhatsApp, masuk ke sistem, dan bisa juga datang langsung ke toko, bisa langsung sistem ke online. Dan catatan pesanan sistem dari pembayaran, cash ke only, tunai, bayar saat barang diterima dan bayar itu masuk ke sistem. Lalu setelah masuk ke sistem, masuk ke database, simpan dan ambil data. Di database itu ada TB pelanggan, TB produk, TB kategori, TB pesanan, TB data pesanan, TB pembayaran, pengiriman, laporan, dan admin. Selanjutnya, dari admin itu mengkonfirmasi harga dan stoknya. Lalu jika sudah dikonfirmasi, maka pemesanan itu masuk ke notifikasi ke admin, notifikasi pesanan masuk, dan yang keenam generate laporan harian. Untuk si admin itu cek stok produk, bisa melihat dari cek stok konfirmasi dashboard produk sembako, ada beras, misal contohnya beras, minyak, gula, telur, dan gas. Setelah itu, misal stok habis, maka bisa restock manual. Selanjutnya untuk pembayaran dari pelanggan, misalnya pelanggan itu bayar tunai cash only. Nah, jadi bayar itu saat barang diterima dan bayar saat ambil di toko. Bisa keduanya. Untuk ambil sendiri di toko, pengiriman
itu diantar maksimal 4 km dan ambil sendiri di toko itu tidak ada kurir eksternal. Misalnya si pelanggan itu memilih untuk diantar, maka si pelanggan itu mengkonfirmasi kepada pelanggan antar barang. Terus untuk proses pengirimannya masuk dalam proses pengiriman. Ini untuk UML use case diagram, activity diagram. Pada activity diagram yang satu, daftar akun, buka halaman registrasi, isi form pendaftaran, klik tombol data valid. Activity diagram 4 buat pesanan. Activity diagram untuk tentukan metode pengambilan. Buka halaman, pilih metode pengambilan, lalu ke sistem, menampilkan pilihan metode, yaitu ada pilihan metode ambil sendiri atau diantar. Jika diantar, maka isi alamat pengiriman. Jika diambil sendiri, maka konfirmasi ambil di toko. Yaitu konfirmasi pembayaran. Ini untuk pantau status pesanan. Jadi, untuk buka halaman status pesanan itu, sistem mengambil data pesanan. Jika pesanan ditemukan, sistem menampilkan daftar pesanan status. Jika tidak, tampilkan pesan belum ada pesanan. Dan juga setelah sistem menampilkan daftar pesanan, jika tidak ada, maka tetap di halaman status itu. Jika ada, maka memilih pesanan, sistem menampilkan data pesanan, tampilkan status terkini, menunggu, atau diproses, atau selesai. Ini untuk login admin, kelola produk, kelola kategori, proses pesanan, verifikasi pembayaran, kelola pengiriman, generate laporan harian. Jadi untuk sequence diagramnya. Untuk kelas diagram, kategori itu ID kategori dengan menggunakan INT sebagai primary key. Nama kategori menggunakan string, deskripsi string. Untuk produk, ID produk menggunakan INT primary key, ID kategori menggunakan virgin key. Nama produk string, harga desimal, stok INT, satuan string, perlu konfirmasi itu dengan boolean, dan keterangan string. Ini struktur dalam SQL-nya. Jadi untuk kesimpulannya, sistem informasi penjualan toko sembako online ini untuk warung sembako Titin telah berhasil dirancang menggunakan basis data relasional SQL Server dengan 9 tabel terintegrasi, 14 use case, 14 sequence diagram, dan 14 activity diagram yang mencakup seluruh proses bisnis dari pendaftaran pelanggan hingga laporan harian. Perancangan dilakukan melalui tahapan ERD, normalisasi UNF ke 3NF, dan implementasi SQL, DDL, dan DML, sehingga menghasilkan sistem yang terstruktur, efisien, dan sesuai kebutuhan operasional warung sembako. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.